berkenaan dengan kita sudah mulai hari ini kita sudah ada doa puasa 40 hari ya. Nah, itu Malaysia lah. Jadi setiap hari kita berdoa untuk negara kita. Nah, buka Amsal 14 ayat Amsal 11 sorry. Nah, Amsal 11 ayat 14. Yo. Baca. Satu orang baca kuat-kuat. Saya lah. Kuat. Oke, Amsal pasal 11 ayat 14. Jika tidak ada pemimpin, jatuhlah sesuatu bangsa. Tetapi jika banyak penasihat, keselamatan terjamin. Oke, dalam translation saya, bangsa akan jatuh jika tidak ada pemimpin yang bijak. Betul nggak bangsa akan jatuh? Tuh, jangan cakap negara lah. Kamu lihat rumah tangga kamu. Lihat keluarga kamu. Salamnya rumah tangga bukan nggak? Lihat keluarga kamu contohnya. Kamu ada keluarga besar. Ada antara keluarga macam ibu bapak, antul atau siapa-siapa. Mereka sepatutnya pemimpin kan. Tapi kalau mereka tidak pandai memimpin rumah itu, rumah jatuh kan? Rumah tidak jatuh, orang jatuh kan? Orang jatuh kan, anak-anak jatuh kan. Itu jangan cakap pemimpin, tengok guru kamu, cakap guru kamu, atau warden kamu, atau siapa-siapa yang memimpin kamu. Kalau satu pemimpin itu tiada kebijaksanaan, kamu tidak akan belajar apa-apa. Betul kan? Nah, itu sangat penting, pemimpin itu sangat penting. Lepas itu satu lagi, Yohanes 14, saya mau kamu fokus Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Kita akhir dengan ini. Lelaki siapa suara paling kuat? Baca kuat. Yohanes 14 ayat 26. Ya, bagus. Tapi penghibur yang turut terus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kulah katakan kepadamu. Tetapi Roh Allah, Roh Allah, penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan. Roh Allah itu akan membantu kamu. Jadi, bila kamu tidak tahu apa yang kamu cakap, kalau kamu disalahkan atau apa, kamu menginjil kepada orang tidak dengar kamu. Bukan Yohanes 14 ayat 26. Oke? So, di buka surat sebelah itu, saya mau kamu dalam ruang kamu sendirilah. Saya tidak mau kamu buat di sini. Oke? Kadang-kala Allah menggunakan masalah dan situasi yang sukar dalam kehidupan untuk membentuk kamu dan mengubah kamu. Betul tak? Betul tak? Kalau kamu sentiasa orang cakap a bed of roses, satu katil itu penuh dengan bunga mawar. Oh. Hidup begitu kah? Tiap-tiap hari pun katil kamu penuh dengan bunga mawar kah? Life is not a bed of roses, right? Okay? Hidup kamu bukan setiap hari begitu. Kadang-kadang we go up, saya cakap dengan belajar perempuan. You go up, sometimes you go down. Then you go up again, then you go down. Pertumbuhan yang tidak sehat adalah, bila ada KKR, lepas KKR, lepas tu ada KKR lagi atau hari Ahad atau apa-apa lah, naik lagi. Lepas tu turun lagi. Lepas tu naik lagi, turun. Tapi pertumbuhan kamu, mesti kamu akan naik, kamu turun. Mesti akan turun. Tapi kamu turun, lepas tu kamu akan naik. Kamu punya graf adalah semakin tinggi. Not yo-yo. Turun naik. Jadi dalam hidup kita masih ada kesabaran, masih ada masalah. Tapi setiap masalah ada kan selalunya kita tanya, why God, kenapa saya?
kenapa, betul nggak? We like to ask why. Tapi mulai hari ini saya cabar kamu untuk tukarkan why kepada what, kepada apa. Apa yang kamu boleh belajar? What can you learn? Apa boleh kamu belajar daripada cabaran yang kamu hadapi? Turn your why into what. Tukarkan kamu punya kenapa. Karena banyak benda sebenarnya kamu tidak akan dapat jawaban. Betul tak? Kenapa bapak saya berarti awal? Kenapa sekarang kakak ipar saya dan anak semua di hospital? Saya tidak tahu. I don't have answer. Okay? I don't have answer for a lot of things. Okay? Tapi kenapa saya di sini? You don't have a lot of answer. So you ask why ya. Kamu tanya kenapa? Jadi sometimes kamu akan menjadi semakin down saja. You don't banyak benda dalam Deuteronomy. Deuteronomy itu apa? Ulangan 29 ayat 29 saya pernah bagi. The mystery things, benda yang misteri itu adalah pengumuman Tuhan. Kita tidak akan tahu. Dan di sini juga ada baca Yesaya 55 8 hingga 9. Ini kamu baca masa teduh kamu sendiri. Kamu perlu ada masa teduh sendiri. Find time, kamu perlu cari masa kamu di mana kamu dengan Tuhan saja. So kadang-kadang you never know. So di sini saya mau kamu renungkan dalam masa teduh kamu sendiri. Renungkan, adakah sesuatu cabaran yang kamu masih lagi hadapi sampai sekarang? Don't ask why, but pikirkan apa yang saya boleh belajar, apa yang boleh menyebabkan saya keluar daripada itu. Apa? Not ask why, not kenapa. Dan bagaimanakah perasaan Anda tentang Allah yang mengizinkan kamu mengalaminya? Tandakan mana-mana. Ini juga kamu buat secara bersendirian. Boys, girls sudah banyak dengar dari saya. Mereka sudah muak lah. Mereka sudah bosan. Guys, you have your own quiet time. Kenapa kamu ada masa teduh kamu dengan Tuhan? Kalau kamu betul-betul mau tahu apa yang Tuhan mau bicara dengan kamu dalam kehidupan seharian, kalau kamu tidak duduk berdiam tanpa bantuan semua orang, you never hear from God. Kamu akan hanya dengar suara manusia. You need to have time. You need to. Sekarang saya akan bercakap dengan kamu. Saya bercakap dengan diri saya sendiri. Everybody, kamu perlu punya ruang. Kalau kamu betul-betul mau tahu, you need your own time kamu dengan Alkitab kamu saja. Bukan masa devotion yang sama-sama, bukan masa prayer meeting di mana kamu dengan idol kamu semua enough. Masa kamu sendiri dengan Tuhan. Walaupun on the way kamu jalan 10 menit itu, kalau kamu biarkan semua yang lalu di tempat kamu dengan Tuhan, that is your quiet time. So you don't say that, Tuhan tidak cakap dengan saya. It's because you are not listening. Karena kamu tidak meminta dari Tuhan. Di Matius 7 ayat 7 atau 1. Ask and you will find. Seek and ask and you will find. Seek and you will find. Ask and you shall be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So you need to ask. You need to ask. And you need to seek. Boleh? So ini kamu buat dalam, anggap ini sebagai satu reflection renungan kamu. Boleh? Mari kita tutup dalam doa. Ada soalan nggak? Ada? Hari ini selain daripada ingat Yusuf dengan lukisan-lukisan itu, ingat apa itu hikmat. Maksud kamu tanya diri sendiri berapa hikmat yang kamu ada. Pikirkan situasi dalam hidup kamu di mana kamu tidak gunakan hikmat. Terutamanya selalu dengan percakapan kita. Mulut kita keluar itu, kadang-kadang kamu akan tahu kamu ada hikmat atau tidak melalui apa yang keluar dari mulut kamu. Sometimes we just follow apa hati kita. Whatever you want to say, taruh saja. But please, learn. Belajar penguasaan diri. Belajar bagaimana untuk berpikir secara rasional. Apa kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk segala yang telah
mempelajari Bapak, biar Tuhan setiap yang telah diajar Bapak, biar mereka semua akan dapat membuatnya, biar Tuhan mereka dapat belajar dan benih yang akan sudah ditaburkan itu Tuhan dia akan bertumbuh berlipat ganda Bapak. Bapak, saya doakan Tuhan untuk setiap anak Engkau di sini, biar Tuhan mereka selalu mencari Engkau, biar mereka meminta daripada Engkau, karena firman Engkau kata kalau setiap yang kekurangan hikmat minta dari Engkau. Jadi Bapak, saya doakan Tuhan dalam kehidupan kita seharian, kadang-kadang kami tahu bahwa Tuhan kami membuat keputusan yang terburu-buru, kami tidak meminta hikmat dari Engkau, tapi Bapak, biar Tuhan setiap hari kami akan bertumbuh, setiap hari Tuhan kami akan dapat lebih pengetahuan, lebih lagi kebijaksanaan, bukan datang daripada kehebatan diri sendiri atau kepandaian diri sendiri, tetapi dari Engkau Bapak. Jadi Bapak berkati setiap anak Engkau, dengan berkat Engkau, dan Tuhan untuk malam ini biar Tuhan mereka mempunyai rehat yang cukup, supaya Tuhan mereka segar keesokan hari. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ini baiklah, seperti itu tak atau kami kembali.